Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen public speaking Kak Iski, pada kesempatan ini kami akan membawakan presentasi kami yang berjudul bubur diaduk atau tidak diaduk. Adapun kelompok kami yaitu saya Firmansyah sebagai moderator, Siti Raisa Rahmat, dan Andi Hikmah Jemah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama, Siti Raisa Rahmat, untuk memaparkan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bubur diaduk dan tidak diaduk. Tetapi saat ini kita bukan ingin berdebat, melainkan apa sih itu bubur? Jadi bubur itu adalah masakan, yaitu beras yang dimasak dengan air yang banyak, kemudian teksturnya lembut. Nah, asal-muasal dari bubur ini sendiri pertama kali ditemukan pada saat itu di Kaisar Kuning Kuasa, tepatnya di Cina. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, di zaman itu, orang-orang dilanda dengan krisis ekonomi. Dan pada saat itu orang-orang mengide bahwa beras yang digunakan bagaimana caranya supaya mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, kemudian ada fun fact. Bubur ternyata termasuk dalam 8 menu sarapan terbaik di dunia. Kemudian jika dikonsumsi membuat cepat lapar. Next, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada Andik Hikmah Jemah untuk melanjutkan materi selanjutnya. Silahkan. Oke. Di sini saya akan membahas mengapa bubur kebanyakan dijual di pagi hari. Bubur sering dijual di pagi hari, ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, bubur sering dianggap sebagai sarapan yang lezat dan mengenyangkan. Nah, yang kedua itu teksturnya yang lembut dan mudah dicerna, menjadi pilihan terbaik juga untuk dikonsumsi di pagi hari. Nah, yang ketiga itu sesuai dengan permintaan di pasar. Kenapa? Karena peminatnya cukup banyak untuk dikonsumsi di pagi hari. Mengapa bubur juga dinobatkan sebagai makanan yang baik dikonsumsi di pagi hari dan banyak diminati. Nah, next, boleh dilanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini kamu di mana bisa bubur diaduk atau bubur tidak diaduk. Nah, untuk kalau dari saya sendiri, saya saja memilih tim bubur yang tidak diaduk. Mengapa? Karena bubur yang tidak diaduk bisa memberikan pengalaman makan dengan variasi tekstur antara bagian atas yang lebih kenyal dan bagian bawah yang lebih lembut, menambah keunikan dalam setiap suapan yang dimakan. Nah, untuk bubur yang tidak diaduk, keunggulannya sendiri, adukan bubur bisa membuat, untuk bubur yang diaduk, keunggulannya itu, adukan bubur bisa membuat teksturnya lebih lembut dan merata, serta memastikan bubur tercampur secara merata untuk rasa yang lebih nikmat. Oke. Next. Nah, untuk penjelasan bubur diaduk, itu tadi saya sudah menjelaskan kenapa bubur diaduk bisa membuat teksturnya lebih lembut dan merata. Begitu pula sebaiknya untuk bubur tidak diaduk. Oke. Boleh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Andik Hikmah Jemah. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu menurut survei kami, 60% orang lebih memilih makan bubur diaduk dibandingkan bubur tidak. Kan tim buburnya. Bahasan soal resepnya bubur ayam selalu menarik perhatian. Ada yang masuk
fakta bubur itu dibandingkan melalui riset ilmiah untuk melihat tim kecerdasan emosional seseorang. Fakta ilmiah ini diungkap oleh penelitian yang dilakukan oleh SMA Al-Azhar dan konsentrasi pada satu lalu. Itu menunjukkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif ini menemukan bahwa buku makan bubur diaduk memiliki rata-rata kecerdasan tingkat emosional 40,8% dengan interval kategori emosional rendah. Sedangkan buku makan bubur tidak diaduk sebesar 42,5% dengan interval kategori rendah, artinya tim bubur tidak diaduk lebih cerdas emosional. Hasil riset ilmiah ini viral di kalangan netizen. Ada yang menerima hasil tersebut maupun tidak. Sekian. Baik, itulah tadi paparan dari kami. Sekian dan terima kasih.